FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita Obrolan Ekonomi Digital. Apa kabar Sobat Budaya? Ya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan kali ini kita akan bersama di Obrolan Ekonomi Digital. Narasumber kita sudah ada di studio. Ada owner PT Anda Mitra Utama Raya, Kak Munawir Mansyur, yang akan membahas topik terkait dengan taktik jualan produk Anda di era digital. Langsung saja kita menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum Kak Munawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Kak Munawir? Luar biasa karena dapat undangan dari RRI Makassar. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, dan Kak Munawir, bisakah perkenalkan diri tak ini sebagai apa gitu loh di PT Anda Mitra Utama Raya? Oke, jadi sebelum saya perkenalkan diri di perusahaan kami, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya nama lengkap Munawir Mansyur, lebih akrab dipanggil Nawir. Kemudian saya asalnya dari Sulawesi Barat, Mbak. Oh, Sulawesi Barat ya? Tepatnya di Kabupaten Pulau Limandar. Oke. Dan qadarullah dapat istri orang Goa, asli Masya Goa. Allah. Kemudian alhamdulillah kita dikaruniai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Oke, seperti itu. Nah, Kak Munawir, bisa diceritakan gak sih bagaimana awal mula Tak ini memilih fokus pada produk olahan makanan seperti kulit pangsit, lumpia, dan kerupuk ini hingga menjadi PT Anda Mitra Utama Raya, Kak? Nah, awalnya sudah pasti dari niat ya. Iya. Jadi niatnya di awal itu pada akhir tahun 2020 saya memutuskan untuk mencari-cari usaha apa yang tepat untuk digeluti di kedepannya. Dan kebetulan pada saat itu ada keluarga yang menawarkan mesinnya dalam versi kecil pada saat itu karena jarang digunakan atau tidak digunakan. Dia tawari saya untuk membeli mesin tersebut. Tapi tidak langsung saya beli, tapi saya cek pasar dulu. Cek pasar dulu. Pada saat itu saya lihat untuk penggiatnya atau pembuat kulit lumpia itu masih jarang. Oh iya. Ya, masih jarang. Masih ada 3 orang kayaknya. Jadi bisa orang. dihitung jari gitu ya Kak ya? Bisa dihitung jari. Jadi saya pikir wah peluang nih karena pesaingnya sedikit. Ya, maka dari itu saya putuskan untuk membeli mesin tersebut dan memulai usaha tersebut. Dan awalnya memang kita produksi kulit lumpia. Oh, jadi awalnya itu kulit lumpia dulu dibuat ya. Terus nyusul kulit-kulit lain. Kulit-kulit lainnya. Oke, sip lah. Nah, kapan dan mengapa Kak Munawir memutuskan untuk mulai memasukkan penjualan secara digital? Apa tantangan terbesar saat pertama kali pindah dari cara jualan konvensional, Kak? Ya, tentunya alasan zaman ya. Jadi zamannya sekarang serba digital ya. Jadi awalnya itu kita pakai marketplace Facebook. Marketplace Facebook dulu ya. Iya. Oke, sip. Dan kita lampirkan di situ nomor WhatsApp. Nah, setelah dihubungi calon pelanggan itu selanjutnya koordinasinya via WhatsApp terus. Begitu. Jadi untuk marketplace Facebook itu kita hanya untuk mengiklankan saja. Seperti itu. Itu yang pola pertama. Pola yang kedua kita juga follow up langsung atau visit langsung ke pelanggan, cari langsung. Iya. Jadi kalau misalnya yang di Facebook itu yang dibuat berupa konten-konten vlog kah atau mungkin cuman video biasa, produknya yang di video, atau berupa foto nih Kak? Foto ya? Foto awalnya. Awalnya foto, terus akhirnya menuju ke video-video. Video produk. Pernah tidak kita memasarkan melalui siaran langsung gitu? Belum pernah. Kenapa belum pernah Kak? Akan lakukan itu. Akan dilakukan. Karena untuk divisi marketing yang ada di pabrik itu saya sudah maksimalkan. Jadi kita punya memang ada struktur. Kemudian untuk khusus divisi marketing itu untuk bulan ini saya sudah maksimalkan. Jadi job desk terkait penjualan atau marketing itu
nanti akan kita lakukan semua termasuk live tadi itu. Oke, Iya. seperti itu. Nah, ini di tengah banyaknya e-commerce besar, mengapa PT Anda Mitra Utama Raya memilih fokus pada WhatsApp dan Facebook Marketplace sebagai ujung tombak penjualan? Iya, bagaimana nih Kak? Berdasarkan dari jenis produk yang kita produksi atau kita pasarkan, Oke. kemudian target marketnya, seperti itu. Target marketnya ini untuk Kalau kita menargetkan versi agen, agen ya? jadi bukan pengguna langsung, Oke. seperti itu. Karena ada tingkatannya itu, Mbak. Iya. Ada agen, ada reseller, kemudian ada pengguna langsung. Jadi kita targetkan di situ agen, seperti itu. Makanya kita pilih marketplace Facebook, kemudian kunjungan langsung, seperti itu, dan via WhatsApp. Oke. Dan ada satu lagi triknya, kita cari pelanggan berdasarkan via Maps, Google Maps. Karena untuk produk kita ini kan 80% itu dipasarkan di toko Iya. frozen. Selebihnya pasar, kemudian reseller dan pengguna langsung. Oke. Seperti itu. Seperti Jadi kalau di via Google Maps itu kan ketik saja frozen itu akan muncul semua. Oke, Dan seperti itu itu. langsung di follow up. Oke, mantap lah. Nah, bagaimana Kak Munawir membentuk dan melatih tim sales digital ini khususnya untuk berjualan secara personal di WhatsApp? Berdasarkan dari data penjualan ya. Iya. Jadi saya melatih tim marketing versi digital itu, pelajari dulu data deh. Pelajari datanya. Iya, Oke. data penjualan yang sudah ada. Jadi kalau misalkan contoh kecil ya. Iya. Jadi kalau ada terbaca pelanggan yang sudah lama tidak order atau tidak repeat order, itu silakan fokusnya ke situ. Oke. Begitu. Karena Fokusnya ini di kan situ diapakan gitu loh. iya di carrying atau ditanyakan apakah stoknya masih Oh, ada, langsung iya, iya. tawarkan seperti itu. Tetap ada komunikasi ya, Kak Tetap ya? ada komunikasi. Karena kita untuk barangnya ini kan barang semacam retail ya. Iya. Jadi ketika dapat pelanggan satu, nah itu kan berkelanjutan Iya. seperti itu. Jadi tinggal di monitoring saja. Gitu. Rajin-rajin Ki monitoring Rajin-rajin jadi. monitoring seperti itu. Oke, Kak Munawir sebelum kita lanjut ini Kak Munawir kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Kak ya. Oke, yep.
Apa? Jam 8? Aduh ibu, ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Oke, kita masih bersama di program acara kita obrolan ekonomi digital dengan narasumber kita owner PT Anda Mitra Utama Raya, ada Kak Munawir Mansur. Iya, Kak Munawir kita lanjut lagi ya. Oke, Kak Munawir, seperti apa jurus ampuh yang dilakukan tim sales di WhatsApp agar calon pembeli tidak sekedar baca aja tapi langsung closing gitu loh? Adakah contoh kalimat promosi atau cara membalas yang efektif nih? Oke, pertama-tama by data ya. Iya. Jadi kembali lagi ke analisa data ya. Kemudian di follow up dengan cara WhatsApp. Iya. Dan untuk awalnya itu kita menggali atau identifikasi kondisi pelanggan pada saat itu. Yang terutama itu kondisi stoknya. Oke. Jadi kalau stoknya sudah menipis ya jurus ampuhnya langsung ditawarkan dan itu alhamdulillah bisa langsung closing seperti itu. Itu kalau untuk pelanggan yang repeat order artinya pelanggan yang sudah terdaftar. Tapi kalau untuk pelanggan baru, pelanggan gimana? baru itu kita kirim foto dulu, kemudian keunggulan produk kita kirimkan juga. Keunggulannya yaitu ada formatnya tersendiri. Ada formatnya memang Kak Di. Ada panduannya di situ. Sales tinggal kirim aja ke pelanggan. Calon pelanggan gitu ya. Iya. Oke. Kak, nah untuk audiens yang baru mau coba jualan, apa rahasia agar listing produk Anda ya kayak seperti kulit pangsit gitu loh, di Facebook Marketplace bisa cepat dilirik dan menarik perhatian pembeli Kak? Kalau saya awalnya itu saya menggunakan beberapa akun, tapi bukan akun fiktif ya. Akun asli jika akun toh? asli ya. Saya minta tolong ke keluarga, Iya. ke kerabat. Coba dimasukkan di marketplace, tapi nanti dilampirkan nomor WhatsApp yang kita pakai untuk melayani pelanggan atau nomor admin seperti itu. Jadi untuk awalnya seperti itu. Jadi kita minta tolong ke rekan atau Keluarga gitu ya, Kak, ya? untuk dibantu upkan ke itu marketplace Facebook. Jadi memang peratnya keluarga Kak. Ada lah. Iya, karena kalau misalnya kita mau berusaha kalau sendiri bergerak mana bisa gitu ya Kak ya. Oke. Nah, sebagai produk makanan, konten seperti apa yang paling menarik perhatian di kedua platform tersebut? Apakah cukup foto sederhana atau video proses produksi juga penting atau kayak gimana Kak? Kalau untuk proses produksi, ini kan makanan ya. Jadi ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Ada batasannya. Okay. Mungkin kalau saya pribadi ya, di pabrik itu kita untuk proses video itu paling hanya di ruang packing. Oh, ruang packing ya Kak ya. Iya. Jadi kalau untuk di dapurnya itu memang kita ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Kenapa? Karena begini Mbak Dewi. Iya. Mesin yang ada sekarang itu, kecuali mesin pertama itu yang saya beli. Tapi kalau untuk mesin selanjutnya ada 8 mesin itu yang saya rakit sendiri. Oh, dirakit sendiri Kak ya? Saya rakit sendiri dia jago karena Kak. Besar kepala nih. Hebat memang. Jadi begini, di awal-awal itu memang kita serba keterbatasan. Oh iya. Intinya keterbatasan modal ya. Karena untuk harga mesin kulit lumpia itu memang gila-gilaan harganya Mbak. Masa Kak? Ratusan juta. Ratusan juta? Ratusan juta. Saya pikir saya cuma jutaan jika misalkan 2 juta, 1 juta. Ratusan. Itu Gak bisa pun beli mobil itu Kakak. mesin pertama yang saya beli dari keluarga itu 50 juta. Wow. Cetakannya ada 6 mata. 6 mata Yang ya? saya buat ada 22 mata, yang 22 cetakan. Saya tanya harga jadinya di Jawa itu pada saat itu ya, itu 200 juta. Tapi kita berhasil untuk merakit mesin tersebut. Alhamdulillah. Wow. Dan untuk biaya pembuatan mesinnya itu memang sangat-sangat jauh berbeda. Begitu. Oh ya. Jadi memang ada privasi di dalam. Ada privasi gitu ya Kak ya? Bukan dibilang kita tidak steril di dapur, bukan. Itu yang saya jaga. Tetap menciptakan steril kan? Iya, tetap. Dan kita kan diawasi sama Dinas Kesehatan Gua. Oh iya.
Jadi tidak sembarang tong itu Kak Di. Tidak lah. Harus memang ada pengawasan Ada gitu dari pengawasan. dinas terkait. Iya. Dan kita juga rutin ikut pelatihan ketika tim dinas kesehatan membuat satu pelatihan kayak keamanan pangan itu Iya. wajib kita hadiri. Kalau saya tidak sempat hadiri ya mungkin perwakilan saya. Yes, Seperti yes. nanti samarinya dikirim ke saya apa-apa yang dibahas di sana. Daripada buang-buang duit 200 juta, Mending buat mending sendiri. buat sendiri gitu ya. Oh ya luar biasa. Tapi memang orang jago seperti kita nih yang buka usaha itu yang bisa merakit gitu loh. Tapi kalau bagaimana kalau orang yang Masya tidak Allah. tahu buat merakit, harus mengeluarkan uang memang untuk membeli mesinnya gitu ya. Cukup mahal ya Kak ya. Mahal. Karena begini Mbak, itu kan dari kondisi dan keadaan pada saat itu. Iya iya. Intinya saya malu, kan awalnya saya minta modal di orang tua ya. Oh buat awal ini, modal. Yes. jualkan aset di kampung. Mm-mm. Nah saya kalau untuk pengembangannya ya harus berkembang dong. Yes. Iya. Maka dari itu pas saya mau pengembangan saya cek-cek mesin, mahal sekali. Nah saya paksakan diriku untuk bagaimana supaya saya bisa buat mesin itu. Iya iya iya. Kayak gitu. Wah. Dari 200 juta itu cuma kalau hitungan jadinya ya Menghabiskan 45% dari 200 juta. 45%. Sekitar itu. Oke, ya katakanlah enggak sampai 100 juta gitu Nggak ya. sampai. Tapi singkam male baji deh. Dan itu uang ditabung-tabung tuh. Uang ditabung-tabung tuh Iya. jeng jadi. Memang serba keterbatasan di awal. Awalnya Tapi gitu ya ya. nikmat juga karena kan kenikmatan itu dari keterbatasan tuh. Iya betul iya. Kalau berlimpahan kan enggak nikmat. Enggak nikmat Ki kalau langsung itu di. Iya. Iya Masya Pokoknya Allah. positive thinking terus selama Iya. berproses. Tapi memang itu harus memang kalau orang buka usaha itu Kak Di ada yang namanya itu terus berusaha gitu, jangan patah semangat. Kan Iya, biasa ada jangan orang kalau bilang kurang nih customernya kayak apa Di patah semangat nih. Banyak cara lain. Banyak Tapi cara lain Kak ya. Iya. Oke, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Iya. Oke Kak, nah ini bagaimana kita mengelola pesanan yang masuk dari WhatsApp dan Facebook Marketplace agar tidak terjadi overload atau salah kirim gitu. Tips memilih jasa pengiriman yang efisien untuk produk makanan seperti apa Kak? Kalau untuk pengelolaan itu WhatsApp, Iya. itu memang kita ada marketing support yang memang khusus melayani pelanggan yang koordinasi via WhatsApp admin. Kemudian setiap pelanggan di daerah itu memang ada timnya, ada Ada timnya. salesnya, ada memang Oh, salesnya. iya, Jadi iya, pelanggan itu yang koordinasi langsung ke sales, jadi tidak ada overload. Itu iya, tidak. iya. Pokoknya saya buat aturan ketika pelanggan WhatsApp maksimal 10 menit itu harus terbaca dan terbalas. Seperti itu. Kemudian untuk jasa pengiriman itu kan kita untuk produknya sudah tersebar alhamdulillah all Iya. Sulawesi. Kalau untuk di luar Sulawesi alhamdulillah saya dibantu sama agen di Makassar Iya. agen di Makassar untuk dikirim ke daerah Jayapura. Alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Dan untuk jasa pengirimannya itu memang dari pelanggan sendiri yang memilih mau jasa pengiriman apa. Seperti kalau misalkan daerah Palu, Iya. itu kan 2 hari perjalanan karena proses loading sama perjalanan. Itu permintaan langsung dari pelanggan. Iya. Seperti itu. Oke, seperti itu Kak ya. Nah, apa yang membuat produk merek Anda ini, kulit pangsit dan sebagainya Kak ya, unggul dan terus dicari di ranah digital Kak? Nah, untuk keunggulannya yang pertama itu kita pertahankan kualitas yang sudah tepat dari segi tekstur, Iya. dari segi pada saat produk itu diolah oleh pengguna langsung. Memang kita punya keunggulan seperti itu. Iya. Jadi itu yang membuat produk Anda Iya. banyak peminatnya karena kita mengikuti kebutuhan pelanggan di area Sulawesi. Beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu kan dia untuk peminatnya lebih suka tekstur yang agak-agak kering. Agak kering ya. Iya, karena kebanyakan itu UMKM yang harga jualnya yang relatif murah, yang gerobak-gerobak itu. Tapi kalau iya. di Sulawesi itu rata-rata pengguna langsung yang ini dari rumahan. Dari rumahan gitu ya Iya, Kak. dan itu untuk tekstur kita itu sudah masuk di situ. Jadi, Dia teksturnya memang lembut,
kemudian Oh, tekstur lembut gitu ya Iya. Kak ya. Dan itu harus memang konsisten gitu ya. Iya. Tidak ada perubahan-perubahan Tidak misalkan kalau sudah oh iya ini sudah laku jadi ini harus dirubah lagi gitu. Nggak ada yang seperti Nggak itu ya ada. Kak ya. Jadi konsisten Ki ceritanya. konsisten. Oke, Dan sobat. memang juga di pabrik kita ada apa ya, quality control yang mengecek apakah ini barang sebelum jadi seperti ini ya. Seperti ini itu dicek dulu. Dicek lagi. Dicek lagi. Wow. Ya. Dicek lagi. Jadi kita tidak mau barang tiba ke pelanggan. Misalkan hari ini dia Iya. gunakan seperti ini, besoknya dia gunakan lain lagi Lain teksturnya. lagi nih. Iya. Begitu. Oke, sip lah kalau begitu. Intinya ada kontrol begitu ya Iya, juga. Oke, ada konsisten. konsisten. Oke, sip lah. Nah, kira-kira setelah pembeli pertama gitu ya, bagaimana cara membuat mereka kembali membeli, Kak? Adakah strategi sederhana di WhatsApp untuk menjaga hubungan dan menawarkan produk baru kepada pelanggan lama, Kak? Oke. Jadi kategori pelanggan kita ini kan kebanyakan versi agen, ya, yang langsung ambil banyak. Jadi strateginya itu ketika kita sudah mendapat pelanggan itu dan dia sudah order, itu kita tetap monitoring untuk ke depannya. Iya. Jadi kita ambil acuan, misalkan kita kirimnya sekian bungkus, kita analisa ini barangnya habis Iya. di minggu depan misalkan. Dengan melihat bentuk tokonya, apakah ramai atau tidak, seperti itu. Jadi ketika sudah mendekati masa habis produknya itu kita kirim tim ke sana. Kita kirim tim ke sana, kemudian koordinasi langsung ke yang pemilik toko. Iya. Nah, pasti ambil lagi atau order lagi, seperti itu. Oke. Itu kalau untuk pelanggan domestik atau pelanggan daerah sini. Tapi kalau untuk pelanggan daerah, Iya. tekniknya kita itu ya sering-sering dihubungi. Oh, Jadi sering-sering misalnya kita dapat pelanggan pertama, hari ini ambil, Iya. besok kita telepon lagi, bagaimana Bu, barangnya sudah sampai atau belum? Oke, sudah sampai. Oke, terus besoknya kita hubungi lagi, bagaimana Bu perkembangannya? Sudah banyak laku atau belum? Jadi ada komunikasi terus. Seperti Rajin-rajin itu. komunikasi Rajin gitu komunikasi ya. saja terus. Oke, Begitu. Tapi seperti kadang juga ada pelanggan, deh, hubungi lagi. Memang kalau marketing itu harus tebal muka orang. Oh begitu deh. Iya. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan ada pelanggan seperti itu bilang, deh ada bisa kan chatnya, apa yang kita ini tidak ini Ji? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ji? Memang begitu cara memang menjual. gitu caranya. Oh. Iya. Ada lagi karena semua pekerjaan yang ada di pabrik itu, Mbak Iya. Dewi, itu kan sudah semua saya jalani. Oh, Mulai iya. dari operator produksi, marketing, pengantaran, bagian packing, itu semua sudah semua saya jalani. Jadi sekarang kita jadi ini Mi, arahkan Mami Iya, nih. rekan Mami. Jadi pernah saya kunjungan ke satu toko itu yang Iya. saya mau tawarkan barang, 20 kali piku masuk itu tokonya, Baru baru ambil. ya. Iya. Jadi memang ini ada teknik Harus kita tebal muka. tebal muka begitu ya. Jadi kalau ada marketing yang malu-malu itu bukan marketing. Bukan itu. marketing di. Iya. Oh ya ya. Harus Jadi orang tebal muka. memang ini marketing harus mentok tebal muka ini. Iya. Iya iya. Kan anu baik gitu, enggak mencuri Iya, gitu. betul. Iya. Oke, sip lah. Nah, Kak, apakah ada rencana untuk melakukan inovasi produk atau merambah platform digital lain di masa depan? Mungkin TikTok atau e-commerce besar lainnya, Kak? Dua-duanya semua kita akan Dua-duanya. ke situ. Jadi inovasi-inovasi tetap kita ini karena visi pabrik itu menciptakan aneka atau semua jenis aneka kulit untuk olahan makanan. Dan ini baru sebagian kita produksi. Dan itu kita akan inovasi terus. Kemudian untuk marketplace atau platform Iya. itu akan kita masuki di situ. Oke. Karena yang tadi saya sampaikan untuk divisi marketing itu akan saya maksimalkan sampai akhir tahun ini. Bagaimana supaya semua platform itu kita masuki semua di situ. Oke. E-commerce ada semua. Live juga ada. Pokoknya harus lah semuanya ya Iya. gitu Kak ya. Ada brandingnya toh? Ada dong. Iya. Oke Kak, sebelum kita lanjut lagi ya Kak, kita dengarkan lagu lagi supaya lebih semangat lagi nih. Oke. Oke. Ya.
Buka sanggar belajar gratis. Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya. Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. Baik, kita masih bersama di obrolan ekonomi digital ya, masih dengan narasumber kita Kak Munawir. Iya, Kak Munawir lanjut lagi ya Kak ya. Oke, nah Kak Munawir, 3 kunci sukses ya, 3 kunci sukses jualan digital versi PT Anda Mitra Utama Raya. Seperti apa? Untuk kunci sukses terkait penjualan ya, Iya. penjualan digital ya. Sering-sering posting di e-commerce dan menggunakan banyak akun dengan cara minta tolong apakah ke kerabat, keluarga. Kemudian sering-sering follow up juga ke pelanggan ketika sudah menjadi database pelanggan kita. Iya. Kemudian yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan seperti itu. Iya, Oke, itu sih. sip. Visi tak ini Kak untuk PT Anda Mitra Utama Raya dalam 5 tahun ke depan seperti apa misi tak? Dan bagaimana audiens bisa membeli atau menghubungi tim sales tak? Oke. Visi kita di 5 tahun ke depan itu yang paling utama itu kita mau selesaikan dulu yang sempat tertinggal ini. Yang mana kita mau menciptakan semua aneka jenis kulit untuk olahan makanan. Jadi semua, kecuali kulit orang. Jadi untuk kulit makanan ya. Jadi kita mau produksi semua. Ini masih sebagian kita produksi. Kemudian karena sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya maunya ke depannya di usia sekarang ini kita sudah lebih 100 karyawan. Dan Masya itu Allah. visi kita mau pekerjakan lagi lebih banyak. Wow, insya Allah ya, Insya amin. Allah. Amin. Oke, seperti itu. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan nih Kak pada siang hari ini? Silakan. Jadi untuk poin-poin yang saya sampaikan pada podcast kali ini, usaha itu memang di awal serba pasti ada keterbatasan, ya. Jadi tidak semua usaha itu dipermudah, tapi yang berusaha pasti akan berbuah. Seperti itu. Oke. Jadi terus belajar saja. Oke, sip lah gitu Sambil ya. jalan toh. Oke, jadi seperti dapat kita simpulkan bahwa yang pertama terus belajar gitu ya. Memang di awal itu belum manis-manis, belum berbuah manis ya. Tapi insya Allah kalau kita tekun gitu, insya Allah membuahkan hasil yang manis-manis gitu ya. Yang kedua ya kalau memang tidak ada modal, kita berani bagaimana caranya untuk berkreativitas seperti kakak tadi katakan bahwa ya harus ini dulu merakit sendiri ya kalau memang modal kurang gitu ya. Nah seperti itu, jangan lupa untuk konsisten juga seperti itu ya Kak ya. Konsisten juga. Oke, sip lah. Ya udah kalau gitu Kak, karena kita udah dibatasi waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara obrolan digital, ya ekonomi digital terkait dengan taktik jualan produk Anda di era digital. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat budaya, khususnya para pelaku UMKM yang saat ini baru memulai yang namanya usahanya. Oke, Kak makin sukses selalu, makin laris manis jualan tak Kak. Nah, oke kalau gitu semangat untuk melanjutkan aktivitas tak Kak. Siap. Iya, sampai jumpa Kakak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.